Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maisarah dengan NIM 180210050. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang perkembangan ekonomi lokal di Kabupaten Biren ditinjau dari Pasar Induk Desa Gelanggang Gampung. Baiklah, di slide pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari perkembangan ekonomi lokal. Nah, jadi perkembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu menurut Blackley and Bradshaw pada tahun 1994. Selain itu, menurut Munir pada tahun 2007, perkembangan ekonomi lokal atau disingkat dengan PEL adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik, serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Selanjutnya, ada beberapa indikator dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal menurut Blackley dalam Supriyadi pada tahun 2007 dari halaman 103 sampai 123. Yaitu yang pertama, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha. Yang ketiga, keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran. Yang keempat, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Kemudian, Lincoln Arsyad dalam Subandi pada tahun 2007 dari halaman 119 sampai 120 berpendapat bahwa ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah. Yaitu yang pertama, entrepreneur, yaitu sebagai tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Nah, jadi pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh dalam menjalankan suatu bisnis di daerahnya tersebut. Yang kedua, koordinator, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan di daerahnya. Nah, jadi pemerintah di sini itu tidak hanya diam saja, tetapi dia menetapkan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang nantinya dapat memberikan kemajuan bagi daerahnya. Yang ketiga, fasilitator, yaitu dengan mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal atau perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Maksudnya, peran pemerintah itu harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Seperti dalam UKM misalnya, pemerintah harus memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh si UKM ini. Nah, jadi yang keempat, stimulator, yaitu menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian di daerah. Secara teoritis, agar suatu desa berkembang dengan baik, maka terdapat 3 unsur yang merupakan suatu kesatuan,
yaitu yang pertama desa, yang kedua masyarakat desanya, yang ketiga pemerintahan desanya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota. Pasar desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pengelolaan pasar desa dilakukan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Pengelola pasar desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal. Nah, jadi pemerintah daerah melalui berbagai kebijakannya harus memiliki komitmen penuh dan secara konsisten dan persisten memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan PEL atau perkembangan ekonomi lokal untuk menjamin bahwa penerapan pendekatan PEL di daerahnya akan mencapai tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah daerah juga harus memberikan prioritas pada kegiatan PEL yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat marginal dan kurang beruntung dengan cara memberikan manfaat tersebut bagi pembangunan ekonomi di daerah. Perubahan paradigma dan sikap tersebut tentunya tidak mudah bagi pemerintah, namun harus dilakukan demi perbaikan pelaksanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator. Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisa tercapai bila pemerintah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan atau pendapatan nasional. Kemudian kita masuk ke hasil pembahasan atau hasil penelitian. Pengembangan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Biren, Desa Gelanggang Gampung, salah satunya yaitu pasar induk. Keberadaan pasar induk ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat Desa Gelanggang Gampung. Hal ini terlihat dari ragam persepsi masyarakat di mana mayoritas masyarakat merasa senang dengan keberadaan pasar tersebut. Masyarakat mengalami perubahan mata pencaharian dipengaruhi oleh keberadaan pasar. Setelah adanya pasar, masyarakat memiliki mata pencaharian pokok dan sampingan seperti membuka warung, membuka usaha pemondokan, dan lainnya. Masyarakat PNS atau pegawai swasta yang memiliki pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan keberadaan pasar. Masyarakat mengalami perubahan pekerjaan pokok. Mereka adalah para PNS yang telah pensiun dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Para pekerja serabutan yang kini telah menjadi penjaga parkir di pasar induk tersebut. Dan pegawai swasta yang beralih menjadi pedagang. Masyarakat mengalami peningkatan pendapatan, terutama bagi yang memiliki mata pencaharian tambahan, di mana pendapatan tambahan cenderung lebih rendah daripada pendapatan pokok. Peningkatan pendapatan juga dialami oleh para penjaga parkir yang dahulunya hanya sebagai pekerja serabutan. Tetapi dari beberapa masyarakat masih mengalami penurunan pendapatan, terutama bagi para pensiunan yang tidak memanfaatkan keberadaan pasar untuk memiliki pekerjaan sampingan. Mereka yang hanya mengandalkan penghasilan dari gaji pensiunan tersebut. Nah, dari gambar tersebut terlihat dari sebelah kanan pasar induk. Setelah memasuki gerbang, terdapat gedung pasar sayur yang bersebelahan dengan pasar ikan. Menurut pengamatan saya,
Area tersebut sangat terurus karena terlihat sangat rapi, namun ada beberapa tumpukan sampah yang nantinya akan diambil oleh juru sapu yang disewakan oleh pengurus pasar induk itu. Beralih ke gedung pasar sayur yang berada di kiri pasar induk itu yang terletak paling ujung bangunan yang dibuat oleh pemerintah sebanyak 168 lapak dalam gedung pasar induk yang telah disediakan untuk pedagang sayur. Tetapi hanya 60% dari lapak tersebut yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para pedagang sayur yang telah direlokasi ke pasar induk tersebut lebih memilih berjualan di luar lapak, padahal di bagian lain dari beberapa sudut luar gedung pasar itu telah ditempelkan selebaran pengumuman dari dinas terkait meminta pedagang yang sudah mendapatkan kios, los, dan lapak untuk dapat mengisi tempat tersebut. Menurut pernyataan dari salah seorang pedagang sayuran menyatakan bahwa kalau di dalam gedung terlalu panas, dindingnya tertutup sehingga tidak terlihat oleh pembeli. Selain panas, lapak yang disediakan oleh pemerintah setempat juga sempit sehingga sulit menempatkan barang dagangannya, terutama sayuran. Sehingga dari pernyataan tersebut diambil kesimpulan bahwa karena penyebab tempat yang sempit tidak seperti yang diharapkan itulah yang membuat masih banyak para pedagang sayuran yang berjualan di luar lapak yang disediakan sehingga membuat pasar induk tersebut terlihat tidak rapi karena lapak yang masih berserakan. Masuk ke dalam pasar sayur itu terlihat sekitarannya yang berantakan tidak diurus oleh pihak setempat, seperti banyak sampah yang berserakan, kotor, bahkan bau yang tidak sedap yang bersumber dari kotoran-kotoran binatang, seperti kucing misalnya, sehingga membuat pedagang sayur di daerah tersebut merasa keganggu dengan aroma itu dan juga merasa tidak nyaman gitu. Seharusnya hal itu harus menjadi pengamatan fokus oleh pengurus pasar induk tersebut, supaya para pedagang ini yang berjualan di tempat sayur itu merasakan kenyamanan ketika berjualan di pasar, sehingga si pedagang pun tidak harus mengeluh dengan kondisi seperti itu yang terus-menerus. Adapun untuk kendala yang dirasakan oleh pedagang maupun masyarakat yaitu ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan ini, dimana ketika musim hujan para pedagang susah dalam menjual dagangannya karena harga yang lumayan lebih tinggi dari hari biasanya. Mungkin karena faktor hujan itulah pedagang susah dalam mencari bahan dagangan untuk dijual, dan karena harga lumayan tinggi ini membuat masyarakat mengeluh ketika membeli dan akhirnya membuat pendapatan menurun dari hari biasanya. Kemudian dampak pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian pasar. Indonesia mengonfirmasikan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Namun lain halnya pasar induk Kabupaten Biren, di mana para pedagang dan masyarakat masih melakukan jual beli seperti biasa, padahal para aparat telah turun tangan langsung untuk memberikan himbauan kepada para pedagang maupun masyarakat. Dan untuk dampak COVID itu sendiri, tidak menyurutkan para pedagang untuk berjualan, karena di daerah Kabupaten Biren ini tidak terlalu berpengaruh dengan wabah COVID-19, sehingga perekonomian yang ada di Kabupaten Biren ini ditinjau dari pasar induk itu tidak adanya perekonomian turun yang disebabkan oleh COVID-19, tetapi tetap sama saja seperti hari-hari biasanya, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Pasar desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Adanya pasar induk ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat, di mana masyarakat mengalami perubahan mata pencaharian dipengaruhi oleh keberadaan pasar. Setelah adanya pasar, masyarakat memiliki mata pencaharian pokok dan sampingan, seperti membuka warung, membuka usaha pemondokan, dan lainnya. Dan pendapatan daerah pun meningkat akibat dari sektor pasar induk tersebut. Untuk masalah pandemi COVID-19 itu tidak berpengaruh di kalangan masyarakat maupun pedagang,
sehingga jual beli masih dilakukan seperti biasa. Itulah akhir dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.